Math Lovers. Simpangan rata-rata data tunggal dan data kelompok. Jadi apa yang dimaksud dengan simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata adalah rata-rata selisih setiap data dengan mean. Istilah simpangan rata-rata ada yang menyebut rata-rata simpangan dan deviasi rata-rata atau average deviation, atau ada juga yang menyebutkan dengan istilah mean deviation. Secara matematis, jika terdapat data tunggal sebanyak n, yaitu x1, x2, dan seterusnya sampai dengan xn, dengan mean adalah x bar, maka simpangan rata-rata dinyatakan sebagai berikut. Atau bisa juga dituliskan sebagai berikut. Ya sama aja, karena ini yang kiri kalau seper n dikalikan dengan sigmanya ini akan jadi sama dengan yang kanan ini. Lalu ini pada sigmanya ini yang batasnya itu yang i sama dengan 1 dan n-nya ini bisa ditulis di atas dan di bawah seperti ini, atau bisa juga ditulis di samping kanan seperti ini. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal untuk yang data tunggal. Diketahui data nilai ulangan siswa sebagai berikut. Hitung simpangan rata-ratanya. Oke, langkah-langkahnya pertama yaitu kita cari rata-rata atau mean-nya dulu, yaitu kita jumlahkan seluruh datanya, lalu kita bagi dengan banyak datanya. Banyak datanya yaitu 10, sama dengan 700 per 10 sama dengan 70. Lalu sekarang kita masukin ke rumus simpangan rata-rata, yaitu SR sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai dengan N, nilai mutlak XI min X bar. Lalu masukin N-nya sama dengan 10. Lalu sigmanya dikalikan ke 1 per 10 sekaligus dijabarkan menjadi sebagai berikut. Lalu X1, X2, X3 sampai X10-nya itu dimasukin datanya, yaitu 100, 90, 60, dan seterusnya. Lalu X bar itu adalah rata-ratanya, tadi kita udah hitung 70. Lalu hitung, maka ketemu hasilnya adalah SR sama dengan 14. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Contoh 2 diambil dari buku siswa Matematika Wajib kelas 12 halaman 73. Jadi rumusnya yaitu SR sama dengan sigma V dikali nilai mutlak XI min X bar per sigma V. Ini sebenarnya rumusnya tidak beda jauh dengan yang data tunggal tadi, karena ini kan yang bawah sama-sama banyaknya data. Cuman kalau pada data tunggal ditulisnya N, kalau pada data kelompok ditulisnya sigma V, karena hasil banyak datanya itu adalah hasil dari penjumlahan frekuensi ini. Lalu yang atasnya, kalau pada data tunggal ditulis langsung sigma nilai mutlak XI min X bar, kalau pada data kelompok karena ini ada frekuensinya jadi dikalikan dengan frekuensi dulu. Lalu kalau pada data tunggal XI itu adalah data, yaitu data dari X1 sampai dengan Xn. Nah, kalau pada data kelompok XI itu adalah titik tengah. Oke, langkah-langkahnya pertama kita isi dulu tabelnya, kita isi kolom yang bisa kita isi, mulai dari sini yang titik tengah, 10 sampai 20 itu tengah-tengahnya berapa, berarti 10 ditambah 20 dibagi 2 itu sama dengan 15. Lalu yang selanjutnya juga begitu, 21 ditambah 31 dibagi 2, 26, 37, 48, 59, dan 60. Lalu kolom yang fiksi, itu berarti frekuensi dikali titik tengah, berarti 2 dikali 15, 30, 8 dikali 26, 208, dan seterusnya begitu. Lalu ini fiksinya kita jumlahkan, maka diperoleh 1899, lalu yang frekuensinya juga kita jumlahkan, diperoleh 45. Lalu sekarang kita hitung rata-rata atau mean-nya dulu. Berarti rata-rata sama dengan sigma fiksi per sigma V. Sigma fiksinya 1899, sigma V-nya 45, maka rata-rata atau mean sama dengan 42,2. Lalu sekarang kita isi kolom yang ini, nilai mutlak XI min X bar. Berarti titik tengah dikurangi dengan rata-rata lalu dinilai mutlakkan. Berarti titik tengahnya ini 15 dikurangi dengan rata-rata 42,2 sama dengan negatif 27,2, lalu dinilai mutlakkan jadi positif jadi 27,2. Lalu 26 dikurangi dengan 42,2 itu sama dengan negatif 16,2, lalu nilai mutlak jadi positif jadi 16,2. Lalu begitu juga seterusnya 5,2, 5,8, 16,8, dan 17,8. Lalu kolom yang ini yaitu V dikali dengan nilai mutlak dari XI min X bar, berarti yang kolom yang ini dikalikan dengan kolom yang ini. Jadi 2 dikali 27,2 itu 54,4. 8 dikali 16,2 sama dengan 129,6. Dan begitu seterusnya. Lalu ini dijumlahkan. Itu didapat sama dengan 524. Berarti ini adalah sigma V kali nilai mutlak XI min X bar. Lalu kita masukkan ke rumus simpangan rata-ratanya. Berarti SR sama dengan sigma V dikali nilai mutlak XI min X bar per sigma V. Lalu sigma V dikali nilai mutlak XI min X barnya itu 524 per sigma V-nya 45, maka sama dengan 11,64.
Oke, lanjut contoh soal lagi. Contoh 3 diketahui data sebagai berikut. Simpangan rata-ratanya adalah titik-titik. Oke, langsung aja ditambahkan tabelnya. Lalu langsung kita isi yang bisa kita isi dulu, yaitu titik tengah. Berarti kelas ini titik tengahnya berapa? Isi aja, berarti 51, 54, dan seterusnya. Lalu kita cari fiksinya. Fiksi itu berarti frekuensi dikali titik tengah. Berarti yang kolom yang ini dengan kolom yang ini dikalikan. 4 kali 51, 204, 9 kali 54, 486, dan seterusnya. Lalu dijumlahkan fiksinya itu didapat 2280. Frekuensinya dijumlahkan didapat 40. Lalu kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata sama dengan sigma fiksi per sigma fi. Sama dengan 2280 per 40 sama dengan 57. Lalu kolom selanjutnya xi min x bar. Berarti titik tengah dikurangi dengan rata-rata. 51 dikurangi 57 negatif 6. 54 kurangi 57 negatif 3. 57 kurang 57 0. Dan seterusnya begitu. Lalu di kolom selanjutnya ini dinilai mutlakan, yang ini negatif 6 dinilai mutlakan jadi positif jadi 6, lalu ini negatif 3 jadi 3, 0 jadi 0, dan seterusnya. Lalu kolom selanjutnya V dikali nilai mutlak X min X bar, berarti kolom yang ini dikalikan dengan kolom yang ini, berarti 4 dikali 6, 24, 9 dikali 3, 27, dan seterusnya. Lalu dijumlahkan sama dengan 102. Lalu masukkan ke rumus simpangan rata-ratanya. SR sama dengan sigma V dikali nilai mutlak XI min X bar per sigma V. Sama dengan sigma V dikali nilai mutlak XI min X barnya, berarti yang ini 102. Lalu per sigma V. Sigma V-nya yang ini 40. Sama dengan 2,55. Jadi jawabannya adalah yang B, 2,55.